Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya dan bunda. Pada sore yang cerah ini, perkenalkan saya Rini sebagai moderator dan di samping saya ada Bu Rina Jayati, Magister Psikologi Psikolog. Kita akan membahas tentang membaca bakat anak sambil berkegiatan di rumah. Bu Rina, selamat sore Bu Rina. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah sehat. Langsung saja waktu dan tempatnya saya persilakan Bu Rina untuk membahas materi yang disampaikan. Oh iya, terima kasih Mbak Rini atas waktu dan kesempatan. Selamat sore ayah dan bunda di rumah. Apa kabar hari ini? Bersyukur kita pada sore hari ini bisa berkesempatan untuk ikut join di acara yang cukup bermanfaat ya untuk perkembangan buah hati kita di IG Live dan FB Live Klinik Anak Cerdas Ceria. Ya, ayah dan bunda yang berbahagia di rumah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dini tadi, bahwa sore ini kita akan sharing tentang bagaimana membaca bakat anak sambil kita berkegiatan di rumah. Ya, saya di ruang praktek sering mendapatkan pertanyaan atau mendapatkan konseling dari ayah dan bunda, diantaranya menanyakan apa sih Bu bakatnya anak saya, ya. Mulai dari usia yang masih dini ya, usia TK, kemudian SD, SMP, bahkan SMA pun kadang ada orang tua ada yang menanyakan atau masih meraba-raba sebenarnya bakatnya anak saya ini apa sih, apa yang bisa dikembangkan gitu. Nah, dari beberapa pengalaman pertanyaan itu, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit sharing bagaimana sih kita menggali potensi atau mengetahui potensi bakat putra putri kita. Nah, ayah dan bunda di rumah saat ini kan kita semua sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ya Mbak Rini ya. Ada Mbak Rona, saya manggilnya Mbak Rona, si Corona ini. Adanya suatu pandemi ini kan mau tidak mau semua harus menjaga diri ya, termasuk himbauan dari pemerintah bahwa kita lebih banyak melakukan aktivitas atau kegiatan di rumah. Di antaranya kita sebagian dari kita mungkin bekerja di rumah, termasuk ayah dan bunda. Kemudian anak-anak pun sekarang sejak mulai bulan apa ya itu ya, mungkin Maret mungkin ya, Maret sudah harus belajar di rumah. Nah, kalau dulu ayah dan bunda mungkin waktunya agak terbatas ya, bersama putra dan putri atau anak di rumah. Nah, kalau sekarang mungkin waktunya lebih banyak ya kan. Nah, sebenarnya ini sebuah hal positif ya yang mungkin dulu tidak kita dapatkan. Jadi Mbak Rona pun ya tak mungkin ya. Jadi mungkin secara kuantitas waktu dengan anak menjadi lebih banyak. Nah, pada kesempatan yang seperti ini kita bisa melihat atau mengamati lebih banyak lagi tentang apa sih bakat anak kita ya. Karena kalau dari sisi teori sebenarnya banyak tools yang membahas tentang atau mengukur atau untuk mengetahui bakat anak. Banyak psikotes yang bisa dilakukan untuk mengetahui bakat putra putri. Tapi rata-rata psikotes tersebut atau alat tes ataupun tools yang ada itu baru bisa digunakan ketika anak mungkin memasuki remaja akhir ya, mungkin usia sekitar 15 ya, jadi kelas 3 SMP atau mungkin kelas 1 SMA, terus itu baru bisa digunakan. Nah, seperti yang kita bahas sekarang ini kan anak itu mulai usia berapa sih? Mulai 0 sampai 18 tahun ya kalau dari regulasi. Nah, sebenarnya mulai usia dini pun bakat itu sudah terlihat. Nah, sebelum lebih lanjut kita bicara bakat, sebenarnya bakat itu apa sih? Gitu ya pertanyaannya, dan bunda mungkin tidak sama. Bakat itu adalah sebuah pola pikiran, kemudian
bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu adalah bakat. Setiap anak memiliki bakatnya. Ya. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya. Jadi Allah itu memberikan kesempurnaan kepada kita manusia melalui apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, dari perkembangannya mulai dari bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian usia sekolah, kemudian masuk remaja dan dewasa, semuanya berproses. Demikian pula bakat ya. Kalau pada anak-anak kita memang belum bisa menggunakan tools untuk mengukur, tetapi kita bisa tahu bakat anak itu melalui sebuah metode observasi. Nah, sekarang ciri dari bakat itu apa? Nah, ciri dari bakat itu dari beberapa teori menyebutkan bahwa ini saya merangkum dari berbagai macam teori itu, bahwa bakat itu manakala anak itu melakukan, dia melakukan dengan rasa senang. Kemudian dia melakukan aktivitas itu. Ketika dia mulai awal untuk melakukan aktivitas itu, dia mudah belajar dari aktivitas itu atau mudah mempelajari aktivitas itu. Kemudian ketika dia melakukan aktivitas itu mengalir aja. Jadi mungkin tampak orang ini nggak kesulitan sih kalau menari misalnya, banyak menari gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan itu menunjukkan sesuatu yang excellent. Jadi sesuatu yang kok dia ketika melakukan itu berbeda dengan anak yang lain gitu. Dia lebih menonjol dibandingkan dengan anak yang lain. Terus kemudian ada semacam kepuasan ketika dia melakukan aktivitas itu. Dia senang, itu kan tampak dari gesturnya ya. Kemudian manakala dia mengalami kesulitan ketika dia melakukan aktivitas itu, nah dia mendapatkan kemudahan untuk melakukan. Itu dari teori menyebut bakat dari anak-anak itu. Kemudian kalau ayah dan bunda itu menjumpai kalau ayah dan bunda menjumpai hal-hal tersebut ketika Ananda itu melakukan aktivitas, mungkin itulah Ananda. Nah, saya akan melanjutkan lagi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi dari Ananda ini ya Mbak ya. Di antaranya mungkin tahap awal kita harus melakukan atau orang tua harus cari informasi nih sebanyak-banyaknya tentang apa itu bakat, kemudian bakat itu kira-kira apa aja sih macamnya gitu. Setelah itu orang tua bisa menumbuhkan bakat putra putrinya atau bakat dari Ananda ini dengan melakukan stimulasi, dengan memberikan kegiatan sebanyak mungkin. Jadi salah satu cara yang digunakan untuk menstimulasi bakat anak ini dengan 3B. 3B ya. Itu apa? Itu. Mari kita lanjutkan. 3B itu diantaranya memberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang. Jadi buka seluas-luasnya anak untuk bersilaturahim dengan siapa saja, dengan teman sebaya, mungkin dengan para orang tua yang lain, kemudian tetangga, mungkin siapapun. Berikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang. Terus kemudian berikan kesempatan untuk melakukan banyak aktivitas. Banyak aktivitas ini mungkin satu aktivitas dilakukan dalam beberapa kali frekuensi. Kemudian beragam, yang ketiga adalah beragam aktivitas. Jadi berikan aktivitas sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita memberikan
aktivitas itu yang harus kita pahami, yang harus kita amati, satu, jangan sampai membuat anak menjadi merepotkan. Kalau dia nggak suka, ya artinya kan dia tidak enjoy melakukan, ya mungkin tidak ke sana arahnya. Ya, tapi kalau kan kadang-kadang ada juga orang tua yang menyampaikan, anak saya ini udah bosenan, jadi kemarin pengen les ini baru berapa kali udah bosan, minta ganti les yang lain, nah seperti itu. Ya itulah tahapan anak-anak, memang dia saat itu membutuhkan eksplorasi. Kemudian ketika dia melakukan aktivitas atau Bapak Ibu sekalian, ayah bunda memberikan kesempatan dia untuk mencoba suatu aktivitas tertentu, coba diamati, amatinya dengan 4P. Kalau tadi 3B ya, 3B, sekarang 4P ya. Kita banyak menggunakan singkatan. Apa itu 4P? 4E itu ayah dan bunda bisa mengamati, satu, apakah dia enjoy melakukan aktivitas itu, ya. Kemudian apakah dia melakukan aktivitas itu dengan mudah. Kemudian apakah Ananda itu excellence, jadi melakukan aktivitas itu dengan itu tadi yang saya sampaikan, sangat baik, dia menonjol dibandingkan dengan anak-anak lain ketika melakukan itu. Kemudian yang terakhir, nah ini biasanya tahapannya sudah mungkin masuk pada usia SMP atau SMA ya. Apa yang dilakukan oleh Ananda itu bisa menghasilkan. Jadi menghasilkan itu bisa menghasilkan sebuah produk atau menghasilkan sebuah jasa. Nah, saya pernah membaca beberapa anak-anak masih usia dini tapi dia bisa berpenghasilan. Nah, itu ya. Salah satu contohnya saya lupa namanya, tapi atas apa yang dilakukan dia bisa menghasilkan uang sakunya sendiri dengan membuat slime. Ya, dia eksperimen, mungkin di sekolah diajari ada prakarya bagaimana membuat slime. Akhirnya dia membuat itu dan dia sangat menikmati itu, dan apa yang dia dilakukan itu bisa menghasilkan, dijual ke temennya. Bahkan ada yang dijual online dan akhirnya dia menghasilkan sesuatu di situ. Nah, dari beragam aktivitas yang ayah bunda berikan kepada Ananda, coba amati apakah 4 hal ini tampak. Nah, kira-kira dari sekian banyak aktivitas ini, 4 hal ini, yang 4E ini, jadi enjoy, kemudian apa lagi? Tadi isi, kemudian action. Terakhir tadi earn ya. Tapi kita amati 3E dulu ya. Apakah dia memenuhi 3E ini? Nah, kalau memang dia memenuhi 3E dari berbagai macam aktivitas, nah mungkin bakatnya di situ ya. Jadi untuk membaca bakat anak ini tidak fix saat ini bakatnya pas ini deh, Bu, karena dia tampaknya kesini. Betul juga. Nah, ini kan masih berkembang. Nah, dia akan banyak mendapatkan wawasan, akan mendapatkan banyak pengalaman. Nah, dari pengalaman dan wawasan yang dia dapat, akhirnya kan dia mau mencoba lagi. Nah, kira-kira apa? Nah, itu kita ikuti terus. Biasanya untuk membaca sebuah bakat itu tadi berproses ya, berproses. Kalau untuk anak-anak ya, tapi kalau untuk mungkin remaja dan dewasa, kita sudah bisa menggunakan tools untuk melihat secara lebih objektif, dan dari hasil pemeriksaan atau dari psikotes ataupun tools yang kita gunakan itu pun masih perlu kita kita konselingkan apakah seperti ini yang dirasakan. Nah, dari situ kita akan bisa tahu bahwa memang bakatnya. Nah, itu di sini. Nah, sekarang ayah dan bunda saat ini lebih banyak waktu di rumah ya, mungkin ya lebih banyak membersamai putra putri di rumah, entah dengan belajar ataupun aktivitas yang lain. Nah, untuk kita bisa mengetahui bakat atau bisa membaca bakat putra putri di rumah, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dan dilakukan bersama-sama. Ya, di antaranya mungkin masak, ya, atau mungkin saat ini sedang viral nih
berkebun ya. Nah, banyak yang suka tanam menanam sekarang ya. Kemudian mungkin ada lagi aktivitas yang lain, bersih-bersih di rumah. Nah, dari berbagai macam kegiatan itu ya, jadi secara fisik ya, ada kurang lebih sekitar 15 aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan fisik ya. Ini saya ambil dari teori Valup ya. Dan kemudian ada 114 aktivitas lain yang berkaitan dengan suatu produktivitas. Nah, di antaranya 15 aktivitas yang berhubungan dengan fisik tadi. Kalau berhubungan dengan fisik itu contohnya misalnya menari, tulis, kemudian apalagi olahraga, kemudian berkebun, kemudian apalagi beternak mungkin ya. Itu bisa kita amati. Ajak anak untuk terlibat bersama pada aktivitas itu. Kemudian aktivitas itu dilakukan berulang-ulang ya. Kemudian ayah dan bunda coba amati, dia enjoy nggak melakukan aktivitas itu. Kemudian dia mudah nggak melakukan aktivitas itu, mengalami kesulitan atau tidak. Walaupun dia mengalami kesulitan, gampang nggak dia untuk menyelesaikannya. Kemudian dari apa yang dilakukan, hasilnya bagaimana bisa kita amati. Jadi misalnya, ayo nih masak bareng nih di rumah, bantu mama masak misalnya. Coba berikan kesempatan anak ini untuk beraktivitas, mungkin membantu menyiapkan, prepare dulu. Ya, kalau masak hari ini kita mau masak apa, misalnya masak sup. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Nah, ajak anak ini prepare dulu. Biasanya anak-anak akan senang ya. Tapi orang tua nih, bundanya nih yang wah ini nggak cokin gitu ya, semuanya jadi berantakan gitu ya. Nah, kadang itu kalau bantuin gitu nggak usah nanti nggak kelamaan nggak gitu. Kan tidak semuanya jadi berantakan. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan yang yang berharga banget ya untuk anak-anak ya, karena setiap hari kan dia makan ya. Jadi kalau dia tahu prosesnya bagaimana menyiapkan bahan mentah sampai dengan makanan yang siap disantap, itu sebuah pengalaman yang sangat penting bagi perkembangan anak gitu. Kemudian dalam proses itu mungkin ya pasti secara bertahap ya, nggak langsung kita minta bantu untuk menggoreng ya. Pasti kita siapkan, bantu siapin dulu, nyiapin nyuci, nyuci sayurnya, nyuci buahnya misalnya. Kemudian kita amati dia bisa nggak menyelesaikan itu dengan baik. Ya, dari aktivitas yang lain mungkin misalnya berkebun misalnya. Kita coba amati apakah minimal 3E ini terpenuhi ya. Itu dari aktivitas itu, dan ini tidak bisa dilakukan sekali dua kali, Mbak. Dia harus dilakukan sering dan berulang, karena kan ini namanya juga observasi, nggak bisa sekali. Ya. Nah, dari situ secara bertahap kita akan amati, kemudian hari ini bagaimana, kemudian besok seperti apa, secara konsisten mungkin dia kita libatkan. Kemudian dari situ kita akan bisa melihat arah anak ini kemana. Jadi tidak hanya masak, mungkin tadi ya berkebun, atau mungkin aktivitas fisik yang lain, olahraga misalnya, kemudian atau menari. Tapi kalau sekarang kan aktivitas yang melibatkan banyak orang, dia belum dulu, makanya kita amati dulu mungkin ya Bu ya. Iya, kita amati mulai dari kegiatan kita di rumah. Karena bakat ini banyak sekali, diantaranya kan ada namanya salah satu bakat restoratif misalnya. Restoratif itu kalau ini mungkin akan nampak pada anak yang sudah mulai beranjak remaja ya. Dia suka nih memperbaiki sesuatu. Misal di rumah ada motor ayahnya yang sudah jadul nih, atau mungkin sudah rusak. Nah, dia mulai tertarik nih, dibersihkan dulu, kemudian dirapi-rapikan, kemudian terus mulai dicoba untuk diperbaiki. Ini namanya bakat restoratif gitu. Jadi itu. Kemudian bakat yang lain apa ya? Ada banyak aktivitas ya. Saya ngambil contoh-contohnya aja ya. Kalau ada 15 aktivitas yang berhubungan dengan indera, diantaranya menari, berakting,
dandan anak perempuan nih ya, biasanya sambil cantik-cantik gitu ya, kemudian nyanyi ya, menyanyi, terus kemudian tadi ya memasak, memelihara lingkungan, bercocok tanam. Nah, seperti itu. Iya Bu. Iya, saya potong sebentar Ibu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Selawati. Jika anak suka dengan satu aktivitas dalam jangka waktu yang lama, apa termasuk bakat yang muncul di awal usia? Terima kasih tadi pertanyaan dari Mbak Sela ya, Mbak Selawati. Oke, jadi pertanyaan yang bagus ya. Artinya mungkin sudah mengamati itu di rumah ya. Kembali pada 4E tadi. Nah, apakah ketika melakukan itu anak itu merasa enjoy? Terus kemudian yang kedua, apakah anak itu merasa isi atau dia melakukan itu dengan mudah? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah anak ini excellent? Jadi apa yang dilakukan itu memang menonjol dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah ini akan mudah kita amati manakala dia berkumpul dengan teman-temannya, misalnya main musik bersama atau mungkin kalau dulu ketika masih sebelum pandemi kan banyak pentas musik ya. Nah mungkin ada drama atau mungkin main musik bareng atau menyanyi, menari. Nah dari kesekian banyak anak ini pasti akan terlihat nih siapa nih gerakannya yang paling asik, Paling luwes paling luwes, atau mungkin malah di antara ini paduan suara, misalnya suaranya yang paling bagus, menonjol, atau ketika dia menyanyi sendiri solo gitu ya suaranya bagus, dan itu akan bisa terlihat. Yang penting kalau kita amati memenuhi minimal 3E tadi dari 4E, nah kemungkinan besar itulah bakatnya. Sambil tetap kita observasi nih. Nanti kalau sudah mungkin usia 15 tahun, 16 tahun baru bisa kita lakukan pengukuran dengan tools ya. Ada namanya banyak tools ya, tes minat bakat, kemudian ada juga talent mapping assessment ya. Dan itu bisa kami lakukan di klinik anak cerdas ceria. Termasuk juga apabila ayah dan bunda ingin berkonsultasi lebih jauh lagi terkait dengan ingin tahu sih bakat Ananda ini apa sih Bu gitu. Nah kita bisa konsultasi lebih jauh lagi, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan berbagai macam informasi yang disampaikan ayah dan bunda. Nanti saya akan membantu merumuskan kira-kira apa sih gitu. Ini ada yang bertanya lagi Bu. Usia paling cepat kira-kira bakat terlihat biasanya di usia berapa Bu? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan Dari Mbak Yati. Dari Mbak Yati. Oke, terima kasih Mbak Yati atas pertanyaannya terkait dengan usia. Nah, jadi bakat itu berkembang ya, ayah dan bunda ya, berkembang sesuai dengan tahapan dari usia. Kalau usia berapa? Kalau memang anak itu memiliki sebuah talent yang menonjol sedari dini, biasanya akan terlihat manakala dia sudah berkembang kemampuan verbalnya dan kemampuan motoriknya sudah berkembang dengan baik. Biasanya dengan stimulasi sedikit anak ini akan muncul nih. Misalnya gini, ketika dia distimulasi diperdengarkan alat musik, atau misalnya dia menonton sebuah tayangan musik. Nah, coba diamati dia enjoy nggak ketika menonton itu, dia bisa fokus nggak, bisa perhatian, ataukah aktivitas yang distimulasi itu menarik bagi dia. Biasanya kalau menarik bagi anak, dia akan enjoy di situ. Nah, kalau usia berapa ya mungkin dari kanak-kanak itu sudah mulai terlihat Bu ya. Iya. Kalau untuk usia, biasanya usia rendah 2-3 tahun itu mungkin dia seringnya lebih ke menyanyi mungkin ya Bu ya. Ya, karena mulai berkembang kemampuan verbalnya ya. Apalagi kalau udah dengar musik itu langsung nangkep dan langsung hafal. Iya, langsung hafal.
Iya. Ya, jadi dengan situasi seperti ini, waktu ayah dan bunda itu lebih banyak di rumah. Nah, sebenarnya ini kesempatan juga ya, yang mungkin dulu tidak pernah didapatkan. Iya. Ya, coba sekarang amati, kemudian libatkan anak dalam kegiatan di rumah, aktivitas rumah tangga ya. Mulai dari yang sederhana aja, mungkin bersih. Iya, materi yang mudah gitu. Masak. Iya. Kemudian apalagi mungkin berkebun ya, karena ada banyak ada 114 aktivitas yang berkaitan dengan produktivitas. Itu Mbak Rini. Iya. Untuk mungkin materinya ada yang mau dilanjutkan? Oke, tadi saya ini ya sudah menjelaskan tentang mapping. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang hasil dari assessment itu ya. Sebelum kita melakukan assessment, biasanya kan kami melakukan interview dulu nih ke orang tua dan ke anaknya. Juga dari beberapa pengalaman di tempat praktek, saya sering menjumpai klien ya, dia merasa tidak enjoy dengan apa yang dikerjakan sekarang, terkait dengan pekerjaan misalnya, ya, profesi tertentu ya. Saya bisa sih Bu melakukan itu dan saya bisa perform dengan baik, tapi kok saya nggak enjoy ya. Nah, kita perlu melihat nih sebenarnya itu memang area bakatnya dia bukan sih gitu ya. Jadi meskipun kita yang sudah dewasa ini perlu juga loh sebenarnya tahu ya bakat kita ini sebenarnya apa sih. Mbak Rini tahu bukan apa? Saya mungkin nyanyi. Tapi kalau untuk nyanyi tuh kok saya nggak rasa pede gitu. Nggak rasa pede dengan suara saya. Apa suara saya itu termasuk bagus atau jelek kayak gitu ya Bu? Ya, jadi sebuah profesi ya ini akan menjadi maksimal ya manakala didukung oleh bakatnya. Ya, kembali lagi 4E tadi ya. Kan kalau dalam aktivitas itu kan ada 4 kuadran ya. Di kuadran 1 itu kalau dia memenuhi 4E tadi ya, ada minat dan bakatnya, dia bisa berkembang dengan baik. Kalau kuadran 2 dia memenuhi hanya 3E ya. Jadi mungkin tidak menghasilkan tapi dia senang melakukannya, jadi dia enjoy, kemudian easy, kemudian excellent. Tapi kalau menghasilkan mungkin belum ya, sebenarnya mungkin dia sesekali aja melakukannya. Kemudian kuadran yang ketiga itu adalah lebih pada kompetensi ya. Dia memenuhi 3E tapi enjoy-nya nggak ada. Nah ya, jadi dia bisa excellent bisa, kemudian yang kedua easy, dia mengerjakan itu dengan mudah bisa ya, menghasilkan bisa karena kompetensi ini pasti berhubungan dengan sebuah pekerjaan ya, tapi dia tidak enjoy melakukan. Jadi itu maksudnya pada level kompetensi di kuadran 3. Tapi kalau sudah kuadran 4-empatnya ini tidak terpenuhi. Nah ya sebaiknya kalau merasa di kuadran 4 ini cari aktivitas lain yang memenuhi itu tadi 4E tadi. Caranya gimana? Salah satunya dengan melakukan talent mapping assessment nih di klinik anak cerdas ceria nih untuk ayah dan bunda. Termasuk juga mungkin ayah dan bunda mungkin atau ada ananda yang mau kuliah nih tapi masih bingung ya, masih bingung kira-kira nanti aku masuknya jurusan apa ya gitu. Karena ada sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2014 yang menyebutkan bahwa cukup banyak, lebih dari 80% mahasiswa itu salah jurusan. Nah, salah jurusan ini dalam tanda kutip ya. Mungkin itu tadi dia tidak di kuadran 1 tadi, tapi mungkin dia ada di kuadran 3 atau mungkin dia di kuadran 2 gitu. Sehingga untuk bisa perform dengan baik atas sebuah peran, sebuah aktivitas ya, kita harus tahu banyak kita apa. Iya. Oh iya Bu, ada yang bertanya lagi.
kapan usia yang pas bagi orang tua untuk melakukan tes minat bakat? Oh. Dari Bu Novi ini, Bu. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Ini juga sering saya dapatkan di klinik ya. Bu, saya mau tes minat bakat saya. Tes ya Bu, ya Bu, tes nanti yang keluar hasilnya itu loh. Oke, kira Ibu usia berapa? SD. SD, kalau SD memang belum bisa, tapi baru bisa kita gunakan sebuah tools yang memberikan hasil objektif itu paling tidak di usia 15 tahun. Terus dengan tadi dalam semacam assessment kita compare juga dengan alat tes psikologi yang lain yang berhubungan Usia 18 15 tahun ya. Berarti kurang dari 15 tahun belum bisa ya Bu ya? Untuk menentukan apa sih bakat anak itu? Bisa. Jadi kan tadi kita refresh kembali di awal tadi ya, untuk mengamati bakat anak ya. Ketika masih kanak-kanak mungkin sampai dengan usia SD kita bisa melakukan dengan metode observasi tadi. Kemudian kalau untuk SMP ya kita bisa menggunakan metode interview juga bisa dengan ditambah juga dengan observasi ya. Interview ini apa biasanya? Kalau SMP itu kan sudah mulai mengenal dirinya nih. Aku suka itu kalau gini, kekuranganku itu ini. Jadi sudah bisa diajak ngobrol dari hati ke hati biasanya kalau anak SMP itu ya. Sehingga interview ini kita arahkan pada minatnya dia. Kalau film itu tentang apa sih gitu. Kemudian kalau olahraga misalnya, aktivitas yang lain olahraga itu apa, kemudian untuk aktivitas yang lain misalnya dia kan pasti punya peer group ya, punya teman sebaya. Biasanya apa sih yang kamu lakukan kalau dengan teman sebaya? Oh ini Bu, saya itu sering jadi tempat curhat untuk temanku gitu. Ada yang bilang gitu. Oh artinya dia punya bakat untuk menyelesaikan masalah. Atau biasanya Bu, kalau saya ngumpul teman-teman itu pasti tadi kita merencanakan mau pergi. Terus saya nih Bu disuruh buat jadwalnya. Nah artinya oh mungkin dia punya, atau saya disuruh pilih tempatnya nih Bu. Nah mungkin dia punya bakatnya planning, editing gitu. Nah dari situ kita bisa dari untuk SMP ya. Kemudian kalau SMA itu tadi bisa kita lakukan dengan tes psikologi, dengan ditambahkan juga mungkin talent assessment. Jadi sejak kecil sebenarnya kita sudah bisa observasi nih. Tapi kalau untuk anak-anak usia SD ini kan karena dia masih eksplorasi ya, kemudian dia masih mungkin berubah-ubah. Nah ini kita ikuti aja dulu. Untuk menentukan sebuah bakat, rujuklah kembali kepada takdir. Enjoy, easy, Ya. Yang terakhir adalah earn. Ya, jadi enjoy, easy, excellent. Karena kalau untuk earn ini mungkin ketika masih usia dini belum terlalu terlihat, kecuali pada anak-anak tertentu yang memang punya bakat luar biasa di situ. Mungkin dia bisa menjadi penyanyi cilik ya. Kalau sudah seperti itu berarti dia memang sudah earn-nya sudah terpenuhi. Gitu. Kalau untuk anak usia di bawah 3 tahun, 2 mungkin ya, itu anaknya juga anak berkebutuhan khusus juga. Ya, nah itu cara menentukan bakatnya gimana Bu? Ya, ini menarik ya, untuk anak berkebutuhan khusus itu bagaimana ya? Tapi kalau masih usia 2 tahun mungkin kita belum mengarah ke sana ya, karena kalau masih di usia perkembangannya muncul pada anak-anak kebutuhan khusus ini yang perlu kita optimalkan adalah tumbuh kembangnya dulu. Kita optimalkan kembangnya dulu, kita kejar ke pengawasannya dulu. Nah, sambil berjalannya dengan waktu, tetap kita melakukan stimulasi. Nah, stimulasinya sama seperti anak-anak tipikal yang lain. Kita libatkan dia kegiatan di rumah kalau memungkinkan. Kemudian kita stimulasi dengan berbagai aktivitas, yang musik atau mungkin nari atau mungkin apa? Nah dari situ ya pengamatannya sama. Tapi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, poinnya adalah kita
bisa menjadi mungkin sesuatu yang memiliki prestasi yang luar biasa. Banyak juga. Karena kembali lagi bahwa Allah itu menciptakan manusia itu secara sempurna sesuai dengan apa yang ditujukan untuk menghadirkan manusia itu dengan berbagai keunikan. Kelebihan juga Ibu. Iya, pasti setiap anak itu ada punya kelebihan juga. Tapi kita orang tua yang mungkin yang tidak peka. Dan anak itu suka pukul-pukul. Nah, itu dimasukkan ke les drum. Nah, dia berbakat banget Bu. Iya, masuknya ke les drum. Dia suka banget, antusias sekali. Tapi emang belum bisa menghasilkan. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak kan masih observasinya masih di 3E tadi. Iya. Jadi mungkin sedikit saya membahas tentang hasil talent mapping tadi ya. Jadi kita dari hasil talent mapping assessment itu nanti kita akan tahu sebenarnya potensi bakat individu itu di mana ya. Kemudian dominasinya itu di mana. Jadi kalau ini apa namanya bisa ditayangkan sebenarnya akan cukup menarik ya. Jadi kita akan tahu peta bakat namanya. Nah, peta bakat itu ada 8 area ya, 8 area otak kanan, otak kiri, kemudian juga apakah dia berbakat influencing itu mempengaruhi orang lain, kemudian apakah dia punya bakat relating, hubungan, kemudian apakah dia punya bakat striving itu apa namanya kita memberikan sebuah tugas, misalnya dia fokus di situ mengerjakan itu dengan maksimal. Jadi masing-masing peta bakat ini secara detail akan terungkap potensinya dia di mana. Nah, untuk merujuk pada sebuah peran itu dalam artian mungkin nantinya mau kerja apa sih gitu ya. Nah, kita ini tadi perlu merefleksi kembali, melihat kembali sebenarnya aktivitas yang dominan pada orang tua. Misalnya mau jadi guru nih, menjadi guru itu kan dia harus menjadi pembelajar, dia harus punya bakat pembelajar. Kemudian dia harus punya bakat untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian dia harus punya bakat untuk menjalin hubungan seperti itu. Dia harus punya bakat untuk memajukan orang lain. Aktivitas itu yang bisa kita ketahui dari hasil talent mapping. Itu tadi. Untuk menentukan bakat itu tidak sembarangan juga, Ibu ya. Iya. Soalnya kebanyakan itu masuknya ke guru padahal dia bakatnya beda gitu. Ya, tadi. Jadi nanti jatuhnya pada kuadran tadi tuh Mbak. Kalau kuadran 1 maka memang itulah potensinya dia di situ. Kalau di kuadran 2 jatuhnya hanya pada hobi aja. Kemudian kalau di kuadran 3 mungkin hanya pada kompetensi aja. Jadi guru bisa jadi guru, tapi apakah dia enjoy? Nah, seperti itu. Suatu pekerjaan tidak enjoy, tidak mudah, itu juga rasa kesulitan juga ya. Iya. Jadi kalau kita tidak enjoy nanti bahagia kita Oh iya, ini untuk ayah dan bunda di rumah, jika ada yang dipertanyakan bisa langsung ketik di komentar, ya. Iya, nanti satu persatu bisa kami jawab. Oh, ini ada yang tanya dari bundanya Asaka. Alhamdulillah Asaka sudah mulai lancar bicaranya. Bahkan suka nyanyi-nyanyi lagu anak-anak dan suka lagu keroncong malam. Oh, gitu. Meskipun Asaka kalau ditanya masih malu-malu. Iya. Oke, selamat sore Bunda Asaka, gimana kabarnya? Ini sudah lama sekali nggak ketemu ya, karena pandemi ini jadi
tugas bunda juga di rumah. Iya, nanti sudah melatih di rumah juga ya Bu ya. Iya. Iya. Karena waktu anak itu kebanyakan di rumah malah ya Bu. Iya. Kalau di sini itu paling cuma 1 jam dan hanya 1 minggu 2 kali atau sekali gitu nggak. Ya nanti kalau semisal orang tua tidak turut melatih juga tidak berkembang juga ya Bu. Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi Bu. Talent mapping apa bisa untuk usia TK atau SD? Untuk acuan guru. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Talent mapping ini, jadi talent mapping assessment ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk toolsnya memang baru bisa digunakan usia 15 tahun minimal ya. Tetapi metodenya itu bisa mulai kita gunakan dari usia dini. Jadi TK, SD bisa kita lakukan untuk mengetahui bakat dengan metode observasi talent mapping. Bisa observasi talent mapping gitu. Iya. Terus lagi ini tadi yang Bunda Asaka itu tadi kok malah lagu keroncong gitu. Padahal lagu keroncong itu susah. Iya. Iya. Lah kok malah bisa ya? Malah suka lagu keroncong ya? Iya. Padahal lagu keroncong itu kan mungkin ada nada tinggi, rendah gitu kan. Iya. Ya, ini agak unik juga ya. Anak-anak suka lagu keroncong ya. Nah itulah Mbak Rini, betapa manusia itu, anak-anak itu memiliki keunikan tersendiri. Ya, di antara anak-anak yang lain mungkin suka lagu anak-anak atau lagu apa ya? Kalau sekarang lagi anak-anak SD itu lagi gemar lagu DJ itu apa gitu ya? Iya. Tapi ini malah lagu keroncong. Ya itulah bakat dan minat anak-anak Unik itu juga ya. unik gitu. Mungkin Mama dan Bapak Asaka juga nggak mengira ya kok anakku seneng lagu keroncong. Ya udah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu malah unik. Malah lagu keroncong itu malah lagu susah gitu. Iya. Iya, saya sendiri juga nggak bisa lagu keroncong. Unik ternyata. Bakat itu unik-unik gitu ya, tidak namanya terus ngedance, terus drum kayak gitu ya. Lagu keroncong itu juga bagus juga. Iya, bisa juga nanti kalau sudah udah besar juga bisa menghasilkan juga. Iya. Menghasilkan juga karena masih jarang juga penyanyi keroncong. Keroncong anak-anak kayak semua. Iya, apalagi anak-anak. Iya. Oh iya, mungkin sedikit mengulas ya. Jadi pada teori bakat ya, teori bakat itu ada yang berpendapat antara bahwa bakat itu merupakan sesuatu yang diturunkan. Jadi ini teori mengacu pada teori nepotisme ya, yang dikembangkan oleh Thorndike ya. Jadi teori nepotisme ini berpendapat bahwa bakat itu diturunkan atau melalui genetis ya. Itu ada benarnya ya, tapi pendapat yang lain juga menyampaikan hal sebaliknya ya. Jadi bahwa bakat itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pendidikan. Nah ini juga tidak salah ya. Jadi ada namanya teori tabula rasa yang dikembangkan oleh Watson. Nah pada pengalaman yang saya alami ya, saya pengamatan yang saya lakukan di praktek dari hasil konseling orang tua, kemudian juga saya hanya membaca literatur ya, mengarah pada sebuah kondisi. Jadi satu teori itu satu dengan teori yang lain itu ada benarnya juga ya. Jadi berbagai penelitian juga menunjukkan hal tersebut ya. Satu teori lagi tentang teori konvergensi, di mana konvergensi ini kombinasi antara kedua teori tersebut. Jadi bakat itu ya ada sumbangannya dari natifnya, kemudian juga ada sumbangannya dari lingkungan dan pendidikan. Kita tidak perlu memusingkan itu ya, yang penting kita amati aja bakat Iya, kita bagaimana. terus amati aja
Iya, Bu. Iya, ini ada yang bertanya lagi, Bu. Saya seorang guru kelas 6 SD. Tes psikologi apa yang merekomendasikan untuk murid saya? Pertanyaan dari Bapak Handri di Facebook, Bu. Oke, Iya. dari Facebook ya. Terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Ini tentang tes psikologi apa yang direkomendasikan ya. Nah, Iya. begini, untuk melakukan sebuah tes psikologi ini kita perlu hati-hati ya. Dalam artian begini, kita harus tahu dulu sebenarnya apa tujuan kita melakukan tes psikologi itu. Ya, pada beberapa kasus memang diperlukan tes psikologi atau psikotes itu untuk sebuah kepentingan penegakan diagnosa. Ya, jadi misalnya anak ini kok mungkin agak berbeda dengan anak dan yang lain, dia mengalami kesulitan belajar, kemudian dia mengalami hambatan untuk fokus, kemudian dia mengalami hambatan perkembangan yang lain yang mungkin kemampuan kebahasannya kok kurang berkembang. Nah, kita perlu tahu dulu untuk keperluan apa. Nah, kalau untuk keperluan sebuah diagnosa, kita bisa lakukan beberapa tes ya. Contohnya mungkin kalau seperti kasus yang saya sampaikan tadi, kita bisa lakukan tes potensi kognitifnya, kemudian tes kecerdasan. Ya. Tapi kalau untuk tes untuk keperluan yang lain, nah ini kita harus tahu juga. Jadi misalnya kita ingin mengetahui pada kasus yang lain, misalnya kok anak ini emosinya tidak stabil, kok anak ini murung, kok anak ini gelisah. Nah, mungkin kita bisa gali dengan tes proyektif. Proyektif itu bisa grafis anak ataupun CAT, nah seperti itu. Ini untuk Bapak Henry mungkin bisa diperjelas lagi tujuan dari melakukan tes itu apa atau apa sih yang ingin diketahui. Kalau untuk potensi kognitif tadi kita bisa melakukan tes intelijensi ya. Kalau untuk persoalan yang lain kita juga bisa melakukan tes Ya, terima kasih Bu Rina untuk materi hari ini. Saya kira cukup. Saya simpulkan kembali cara menstimulus bakat anak ada 4E, yaitu enjoy, easy, excellent atau menarik, yang terakhir earn. Iya. Tapi untuk usia anak, earn itu tidak termasuk juga nih, soalnya earn itu menghasilkan. Nah, untuk anak itu biasanya tidak menghasilkan, paling untuk cuma hobi-hobi aja gitu ya. Kalau mungkin usia dewasa itu mungkin bisa untuk menghasilkan juga. Iya. Ini sudah live hari ini sudah selesai. Terima kasih Ayah dan Bunda telah mengikuti live hari ini. Nantikan IG Live selanjutnya 2 minggu ke depan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.